Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sari, Psikologi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila Bekasi dengan nomor NIM 290215014. Yang terhormat, Ibu Desy Digawati, SE, AK, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya akan sedikit tentang akuntansi perusahaan dagang sebagai tugas ujian akhir semester. Definisi perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang itu? Itu perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Jadi, perusahaan dagang ini yaitu membeli dan menjual barang kembali. Jadi, tidak ada proses pengolahan di perusahaan dagang. Nah, karakteristik perusahaan dagang. 1. Memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagang di harga pokok penjualan dan biaya penjualannya, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang pendapatan penjualan. Kedua, membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Ketiga, barang dagang berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. 4. Kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi atau berat, format, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Kelima, adanya barang dagang yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan dan biaya. Beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang itu pertama itu transaksi, terus ke jurnal, posting buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal kembali. Pada dasarnya tahapan siklus ini sama dengan perusahaan jasa, hanya yang membedakan ini di jurnal di akuntansi perusahaan dagang ini itu ada jurnal khusus, yaitu jurnal-jurnal khusus ini biasanya jurnal-jurnal khusus ini khusus untuk penjualan dan pembelian, untuk akun penjualan dan pembelian. Nah, setelah itu posting ke buku besar, sama dengan perusahaan akuntansi perusahaan jasa, hanya saja di perusahaan dagang itu ada buku besar pembantu, yaitu yang mencakup masing-masing dari akun-akun yang terdapat dari perusahaan dagang. Nah, jurnal khusus itu yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi yang sejenis. Ada 4 macam jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Nah, di jurnal khusus ada 4 jurnal, yaitu jurnal penjualan, yaitu jurnal di mana mencatat penjualan-penjualan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Dan jurnal pembelian itu jurnal di mana yang mencatat pembelian-pembelian dalam perusahaan tersebut. Juga seterusnya jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas. Nah, jurnal penjualan, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dan mencatat kredit. Nah, untuk jurnal penjualan ini, jurnal khusus ini yang dicatat hanya jurnal yang berupa kredit, bukan secara tunai, yaitu penjualan yang menimbulkan hak tagihan pada pelanggan dibentuk kolom jurnal khususnya seperti contoh berikut ini. Jurnal pembelian, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dengan syarat kredit, sama dengan jurnal penjualan juga yang menimbulkan hutang kepada pemasok. Bentuk kolomnya sebagai berikut.
Nah, jurnal penerimaan kas itu jurnal khusus digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan kas, baik dari debitur, bunga, sewa, penjualan tunai, dan lain sebagainya. Ada juga jurnal penerimaan kas. Ada juga jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal digunakan untuk mencatat pengeluaran kas, baik untuk membayar utang kepada pemasok, gaji pegawai, pembelian tunai, dan lain-lain. Jadi di jurnal pengeluaran kas ini semua yang mengurangi kas itu akan dicatat di jurnal pengeluaran kas. Buku besar pembantu. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan, ada buku besar pembantu. Perbedaannya dari buku besar akuntansi dagang dan akuntansi perusahaan jasa itu ada di akuntansi dagang, ada buku besar pembantu. Nah, dalam perusahaan dagang terdapat dua macam buku besar, itu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku tempat mencatat informasi lain yang diperlukan di samping informasi yang terdapat pada buku besar utama. Secara singkat, buku besar pembantu merupakan pencatatan secara rinci nama-nama pelanggan beserta jumlah dari perkiraan. Buku besar pembantu dalam perusahaan dagang. Buku pembantu piutang dagang adalah buku tempat mencatat rincian piutang perusahaan menurut nama pelanggan. Menurut nama pelanggan atau debitur. Buku pembantu utama dagang adalah buku tempat mencatat rincian utang perusahaan menurut nama kreditur. Nah, buku pembantu persediaan barang dagang adalah buku tempat mencatat secara rinci persediaan barang dagang baik jenis, jumlah, harga per unit maupun harga pokok secara keseluruhan. Jadi di buku besar pembantu ini apa-apa yang terdapat pada buku besar yang mengumpulkan rincian itu terdapat ada di buku besar pembantu secara rinci. Contoh buku besar pembantu, nah seperti akun utang usaha, di sini terdapat nih cara rinciannya dari tanggalnya, postingan dari halaman berapanya, di sini sudah tercatat. Metode persediaan periodik. Nah, pada sistem ini harga pokok penjualan baru dihitung dan dicatat pada periode akuntansi. Cara yang dilakukan adalah dengan menghitung kuantitas barang yang ada di gudang setiap akhir periode, kemudian mengaitkannya dengan harga pokok periode. Dengan cara ini, maka jumlah baik fisik maupun harga pokoknya tidak dapat diketahui setiap saat. Konsekuensinya cuma barang yang hilang tidak dapat diketahui oleh sistem ini. Persediaan barang harus ada di gudang stok penambung. Nah, persediaan barang secara faktual ini lebih detail ya. Dalam sistem faktual, perubahan jumlah persediaan fisik maupun rupiah dimonitor setiap saat. Caranya dengan menyediakan kartu persediaan untuk setiap jenis persediaan. Kartu ini berfungsi sebagai buku pembantu persediaan barang dan digunakan untuk mencatat mutasi persediaan setiap hari. Setiap terjadi mutasi persediaan barang selalu dicatat dalam akun persediaan, sehingga jumlah persediaannya sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melibatkan kolom saldo akun persediaan. Nah, di metode perpetual ini lebih rinci karena beda dengan yang periodik, karena di sini itu disediakannya kartu persediaan untuk setiap jenis persediaan barang yang ada. Jadi setiap barang ada rinciannya dari jumlahnya, unitnya, semuanya, merek, tipenya itu semuanya dicatat. Jadi kalau ada yang hilang itu akan ketahuan. Nah, biasanya itu metode persediaan perpetual ini bisa dilakukan oleh minimarket. Nah, rekening yang digunakan dalam sistem ini itu persediaan barang dagang atau persediaan penjualan, potongan penjualan, title penjualan, dan harga pokok penjualan. Nah, contoh transaksi metode periodik dan perpetual bisa dilihat sini. Ada sedikit bedanya dari metode pembelian dari metode periodik, yaitu di debit kas atau utang dagang, di kredit atau pembelian, sedangkan
di metode perpetual, kas di debitnya, di kreditnya persediaan barang dagang. Bisa dilihat seperti contoh berikut ini. Mungkin hanya cukup sekian dari saya. Atas segala kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.